Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Hidayat Megawe, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Valuasi Nilai Intrinsik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (TBK) pada akhir tahun 2023 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Mamduh Mamada Hanafi, MBA. Latar belakang pada penelitian ini, industri perbankan di Indonesia pada saat puncak pandemi COVID-19 di tahun 2020 masih mencatatkan laba bersih lebih dari 100 triliun rupiah dan telah bertumbuh menjadi lebih dari 243 triliun pada akhir tahun 2003 atau tumbuh sekitar 132%. Pertumbuhan bisnis perbankan ini tak lepas dari kondisi demografi di Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif yang dominan dan sangat banyak, didukung dengan kebiasaan konsumtif yang tinggi, membuat bisnis perbankan Indonesia sangat menarik. Bank yang beroperasi di Indonesia sangat profitable. Terbukti dari net interest margin perbankan di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, peringkat 2 setelah Kambodia, bahkan terbaik di dunia. Menurut peneliti, berinvestasi di saham perusahaan perbankan Indonesia sangat menarik karena bank-bank di Indonesia merupakan simbol perekonomian negara. Sektor perbankan adalah sektor yang akan selalu dilindungi dan diregulasi ketat oleh pemerintah Indonesia. Bahkan jika keadaan ekonomi Indonesia sedang memburuk, bank adalah industri yang selalu dipantau ketat oleh pemerintah Indonesia. Di tahun 2023, tercatat Indonesia memiliki 105 bank umum dari jumlah tersebut 48 bank sudah go public. Semakin luas dan banyak cakupan bisnis dari 48 bank tersebut, semakin menarik bank tersebut dari sudut pandang investor untuk dijadikan sebagai wadah berinvestasi. Selain cakupan bisnis yang luas dan banyak, bisnis model bank juga menarik dari sudut pandang investor karena memang bank tersebut menguasai bisnis dan sudah memiliki kapasitas marketnya masing-masing. Sebagai contoh, Bank BCA dengan transaksional bankingnya, Bank BTPN di pembiayaan perorangannya, Bank BNI di pembiayaan korporasinya, Bank BRI di pembiayaan usaha mikronya, dan yang paling menarik menurut peneliti adalah BTPS di pembiayaan ultramikronya dengan pinjaman mulai dari 3 juta rupiah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah harga saham BTPS yang terus menurun. Dari harga tertingginya di 5.125 per lembar saham pada bulan Januari 2020, turun hingga 1.670 per lembar saham pada akhir tahun 2003, atau penurunan sebesar 67%. Penurunan ini menjadi hal yang menarik untuk dijadikan sebagai case study oleh peneliti, karena mempertimbangkan bisnis model yang unik yaitu pembiayaan ultramikro dan rasio keuangan perusahaan yang jauh di atas rata-rata bank umum pada tahun 2023. Bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, rasio capital adequacy ratio Bank BTPS sebesar 51,6% dibanding bank umum 27,65%, ROA 6,3% dibanding 2,74%, BOPO 38,38% dibanding 78,92%, FDR atau LDR 93,78% dibanding 83,83%. NIM yang sangat tinggi BTPS yaitu sebesar 26,03% dibanding bank umum 4,88%. NPF BTPS yang tinggi karena memang sedang menghadapi masalah sebesar 2,9% dibanding 2,19%. Berdasarkan hal tersebut, apakah harga saham BTPS akhir tahun 2023 dalam kondisi undervalue, correctly value, overvalue berdasarkan nilai intrinsiknya? Pertanyaan penelitian yang pertama adalah, berapa nilai intrinsik saham BTPS pada akhir tahun 2003 dengan menggunakan metode excess return model dan relative valuation? Yang kedua, melakukan evaluasi atas harga saham BTPS, apakah harga tersebut dalam keadaan overvalue, correctly value, atau undervalue? Tujuan penelitian yang pertama, menghitung nilai intrinsik BTPS dengan metode excess return model dan relative valuation. Yang kedua, mengetahui harga BTPS saat ini apakah dalam keadaan undervalue, correctly value, atau overvalue berdasarkan nilai intrinsiknya. Lalu manfaat penelitian ini adalah yang pertama, perhitungan estimasi nilai wajar BTPS diharapkan dapat membantu investor retail dan manajer investasi dalam mengambil keputusan berinvestasi. Kedua, perhitungan estimasi nilai wajar BTPS diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan sekuritas saat memberikan jasa konsultasi kepada klien yang ingin melakukan aksi korporasi seperti merger dan akuisisi terhadap BTPS. Yang ketiga, perhitungan estimasi nilai wajar diharapkan dapat menjadi acuan bank BTPS sendiri dalam mengambil keputusan aksi korporasi seperti right issue atau buyback shares. Landasan teori pada penelitian ini adalah, yang pertama, menurut Pinto tahun 2010, valuasi adalah estimasi dari nilai aset berdasarkan variabel yang dirasa terhubung dengan tingkat pengembalian investasi di masa depan atau berdasarkan perbandingan dengan aset yang serupa. Menurut Damodaran tahun 2012, excess return model merupakan metode valuasi yang berfokus pada kemampuan perusahaan menghasilkan pengembalian di atas biaya modalnya. Menurut Damodaran tahun 2012, relative valuation merupakan model yang digunakan untuk membandingkan nilai perusahaan sejenis dalam pasar. Nilai dapat distandarisasi relatif terhadap laba bersih, nilai buku, maupun pendapatan yang dihasilkan. Model excess return model cocok digunakan pada penelitian ini karena yang pertama, menyederhanakan valuasi di mana hanya fokus pada ekuitas dan laba. Yang kedua, relevan dengan regulasi modal yang ketat. Yang ketiga, menggunakan ROE sebagai ukuran
utama kinerja perusahaan. Yang keempat, sesuai untuk perusahaan dengan arus kas kompleks dan terstruktur modal yang tinggi utang. Lalu, kenapa tidak menggunakan model discounted cash flow lain, yaitu free cash flow to equity dan free cash flow to firm? Karena yang pertama adalah utang pada perusahaan jasa keuangan adalah bahan baku yang diolah menjadi produk lain yang dijual dengan harga lebih tinggi. Sedangkan untuk perusahaan pada umumnya, utang adalah uang yang digunakan untuk membeli bahan baku. Yang kedua, terkendala dalam menghitung belanja modal. Perusahaan pada umumnya berinvestasi untuk membangun pabrik dan beli mesin. Sedangkan perbankan berinvestasi di aset tidak berwujud seperti brand dan peningkatan kualitas sumber manusia. Investasi untuk pertumbuhan masa depan perusahaan jasa keuangan dianggap sebagai beban operasional. Akibatnya, belanja modal dan depresiasi yang merupakan bagian penting dalam perhitungan free cash flow to equity cenderung rendah. Aset lancar dan hutang lancar merupakan porsi besar dan pergerakannya sangat volatil pada neraca keuangan perusahaan jasa keuangan. Sehingga penambahan modal kerja dengan rumus aset lancar dikurang hutang lancar tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan jasa keuangan dibandingkan perusahaan pada umumnya. Lalu, desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menginterpretasikan, mengestimasi, mengolah dan menganalisa data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan yang bertujuan untuk menghitung dan mengevaluasi nilai intrinsik atas saham BTPS. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari tinjauan pustaka, laporan keuangan perusahaan dan pesaing, Reuters, Yahoo Finance, dan sumber kredibel lainnya. Metode analisis data valuasi menggunakan metode discounted cash flow dengan model accelerated model dan metode relative value dan rekonsiliasi indikasi nilai. Profil perusahaan BTPS sendiri yaitu BTPS merupakan satu-satunya perbankan TBK tanpa melalui anak usahanya yang melayani pinjaman nasabah segmen ultra mikro khususnya wanita usia produktif. BTPS mempunyai sistem yang unik yaitu dengan membangun komunitas untuk menciptakan peluang usaha atau disebut dengan model community banking. BTPS didirikan sebagai unit usaha syariah dan bank pada tahun 2010. Tahun 2014 melakukan spin-off dan digabungkan dengan Bank Sahabat Perma dan Harta. Lalu pada tahun 2018 BTPS melakukan IPO. Saat ini BTPS sudah beroperasi di 26 provinsi, 2016 distrik, 252 komunitas dan telah melayani 4 juta nasabah. Digolongkan sebagai bank KMIDO dengan modal intis lebih dari 6 triliun. Kredit rating AAA dari Fitch yang merupakan bracket rating tertinggi yang bisa diperoleh sebuah perusahaan. 3 pemain utama dalam pembiayaan ultramikro di Indonesia tahun 2003 adalah yang pertama Bank BRI melalui PNM Mekar dan Pegadaian, kedua adalah BTPS, dan ketiga adalah Bank Jago melalui Fintech Aman, dan juga Fintech startup dengan model bisnis serupa yaitu peer-to-peer lending seperti Amarta dan Coinworks. Jumlah masyarakat prasejahtera di Indonesia mencapai 45 juta jiwa, 23 juta diantaranya perempuan, dan BTPS baru melayani 4,2 juta jiwa. Hasil penelitian dan pembahasan. Sebelumnya, peneliti ingin memaparkan dasar pemikiran pada perhitungan excess return model, bahwa pada umumnya perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja akan menghadapi 3 kemungkinan di masa depan. Yang pertama, penurunan kinerja bersifatnya sementara, kinerja akan langsung kembali normal di periode berikutnya yang akan peneliti jadikan sebagai skenario optimis. Yang kedua, penurunan kinerja bersifat sementara, kinerja akan berangsur normal di periode berikutnya, di mana kemungkinan ini akan peneliti jadikan sebagai skenario moderat. Yang ketiga, penurunan kinerja berangsur lama, kinerja baru akan pulih pada beberapa periode yang akan datang, di mana kemungkinan ini akan peneliti jadikan sebagai skenario pesimis. Komponen yang akan digunakan pada perhitungan return model adalah yang pertama beta 0,96 yang didapat dari website yahoofinance.com, risk free rate 6,8% didapat dari website investing.com, yaitu rata-rata bunga obligasi pemerintah Indonesia di jangka waktu 10 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Risk premium 5,59% didapat dari website Damodaran. ROE tahun 2003 sebesar 12,31% yang akan digunakan untuk perhitungan skema moderat dan pesimis. Rata-rata ROE BTPS tahun 2019, 2021, 2022 sebesar 22,9% yang akan digunakan untuk perhitungan skema optimis. 2020 tidak digunakan karena masa COVID. 2023 tidak digunakan karena pembentukan JKPN yang sangat tinggi. Retention rate ratio itu 100% dikurang dividen payout ratio 5%, hasilnya 50%. Expected growth rate, ROE dikali retention ratio, hasilnya 6,155%. Constant growth rate menggunakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%. Pada skenario optimis, pertumbuhan tinggi pada 5 tahun pertama dengan menggunakan tingkat ROE rata-rata BTPS itu sebesar 22,98%. Kemudian mengalami penurunan secara gradual dengan presentasi penurunan yang sama pada tiap tahunnya dan dilanjutkan dengan pertumbuhan konstan. Sehingga perhitungan nilai wajar BTPS adalah ekuitas BTPS 2003 sebesar 8,7 triliun ditambah present value excess return sebesar 14 triliun dibagi 7,7 miliar saham, maka didapat angka optimis sebesar 2.970. Pada skenario moderat, pertumbuhan berangsur normal berdasarkan pertumbuhan laba perubahan dari tahun ke tahun dengan tetap memperhatikan faktor inflasi. Pertumbuhan dengan presentasi kenaikan yang sama pada tiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Dilanjutkan dengan penurunan kinerja dan presentasi penurunan yang sama pada tiap tahunnya selama 5 tahun kedua. Lalu dilanjutkan dengan pertumbuhan konstan. Sehingga perhitungan nilai wajar BTPS adalah
ekuitas 2003 8,7 triliun ditambah present value excess return sebesar 11,6 triliun dibagi 7,7 miliar lembar saham, maka didapat angka moderat sebesar 2.656. Pada skenario pesimis, belum ada pertumbuhan selama 5 tahun ke depan, dilanjutkan dengan pertumbuhan kinerja dengan presentasi kenaikan yang sama pada tiap tahunnya selama 5 tahun kedua, lalu dilanjutkan dengan pertumbuhan konstan. Sehingga perhitungan nilai wajar BTPS adalah ekuitas BTPS tahun 2003 8,7 triliun, ditambah present value excess return sebesar 5,6 triliun, dibagi 7,7 miliar lembar saham, maka didapat angka pesimis sebesar 1.870. Selanjutnya melakukan pembuatan skenario berdasarkan besarnya kemungkinan yang akan terjadi, yaitu 25% skenario optimis, 50% skenario moderat, 25% skenario pesimis. Maka didapat angka skenario final untuk perhitungan excess return model adalah 2.538. Pada perhitungan relative valuation, pertama yang dilakukan adalah menentukan bank pembanding berdasarkan kategori KBMI 2 modal inti di atas 6 triliun sampai dengan 14 triliun dan aset di bawah 60 triliun pada akhir tahun 2003 yang terdaftar di Bursa Indonesia. Maka dia peroleh bank pembanding yaitu Bank Maspion, Bank Cina Construction, dan Bank Sinarmas. Selanjutnya menghitung rata-rata PER ketiga bank pembanding dengan rumus harga pasar dibagi IPS, maka diperoleh angka 110,11. Lalu dikalikan dengan IPS BTPS tahun 2003 sehingga didapat harga wajar BTPS berdasarkan PER sebesar 15.415. Selanjutnya menghitung rata-rata PBV 3 bank pembanding dengan rumus harga pasar dibagi BVPS, maka diperoleh angka 3,09. Lalu dikalikan dengan BVPS tahun 2003 sehingga didapat harga wajar berdasarkan PBV sebesar 3528. Selanjutnya melakukan pembobotan model relative valuation, yaitu PER sebesar 10% dan PBV sebesar 90%. Pembobotan dilakukan karena dirasa rata-rata PER sebesar 110 terlalu tinggi dibandingkan dengan 4 bank besar di Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI yang tidak lebih dari 25. Pada akhir tahun 2023, berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh penilaian berdasarkan relative valuation sebesar Rp 4.716. Selanjutnya melakukan rekonsiliasi harga wajar pada kedua metode, yaitu excess return dan relative valuation, dikarenakan perhitungan nilai intrinsik excess return model lebih kecil dibanding perhitungan nilai intrinsik relative valuation. Rekonsiliasi nilai akhir menggunakan proporsi 70% excess return model dan 30% relative valuation agar lebih konservatif. Berdasarkan proporsi tersebut, diperoleh nilai intrinsik BTPS akhir tahun 2003 adalah sebesar Rp 3.191. Maka dapat disimpulkan bahwa harga pasar saham BTPS pada akhir tahun 2003 sebesar 1.670 dibandingkan dengan perhitungan rekonsiliasi harga ketiga model, yaitu ERM, PER, dan PBV sebesar 3.191 berada di bawah nilai intrinsiknya, atau dapat dikatakan undervalue dengan margin of safety sebesar 47,6%. Keterbatasan pada penelitian ini, yang pertama, beberapa proyeksi dilakukan berdasarkan keadaan historis dan menggunakan asumsi-asumsi atas perekonomian yang sedang akan terjadi pada saat melakukan valuasi. Perubahan sedikit saja terhadap proyeksi dan asumsi bisa menghasilkan valuasi yang berbeda. Valuasi hanya menggunakan data-data keuangan yang bersifat kuantitatif, sehingga faktor-faktor kualitatif seperti brand recognition dan kapabilitas manajemen perusahaan bank tidak diperhitungkan. Saran penelitian yang pertama, investor retail dan manajer investasi melakukan pembelian saham BTPS jika harga pasar berada di bawah harga 3.191, dan apabila sudah memiliki saham BTPS dapat menjual saham BTPS jika harga pasar berada di atas harga 3.191. Perusahaan sekuritas dalam memberikan jasa konsultasi terkait merger dan akuisisi sebaiknya menetapkan harga BTPS di atas harga 3.191. Yang ketiga, dalam aksi korporasi right issue sebaiknya dilakukan BTPS di atas harga 3.191, dan dalam aksi korporasi buyback share sebaiknya dilakukan BTPS di bawah harga 3.191. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.